Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang ibu bernama Siti. Ia bukanlah wanita muda yang selalu tampak segar dan energik, tetapi seorang wanita parubaya yang telah menanggung banyak beban hidup. Di rumah sederhana yang sudah lapuk termakan usia, Siti tinggal bersama dua orang yang sangat ia cintai, yaitu anaknya, Rina, yang berusia 10 tahun, dan ibunya, yang sudah renta dan lumpuh, Marni. Rumah mereka terletak di ujung desa, dikelilingi oleh sawah yang hijau dan pohon-pohon yang tumbuh tinggi. Meskipun pemandangannya indah, keadaan rumah mereka sangat memprihatinkan. Dinding rumah terbuat dari kayu yang hampir lapuk, atapnya bocor di beberapa tempat, dan lantainya sudah banyak yang retak. Namun, yang paling membuat Siti khawatir bukanlah rumah itu sendiri, melainkan beban tanggung jawab yang harus ia pikul setiap hari. Siti sudah kehilangan suaminya 5 tahun yang lalu. Suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan, meninggalkan Siti dengan 2 tanggungan berat. Rina, anaknya yang masih kecil waktu itu, harus ia rawat seorang diri, sementara ibunya yang sudah lumpuh akibat stroke tidak bisa membantu banyak. Marni, ibu Siti, sudah tidak bisa bergerak sejak penyakitnya menyerang. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur, menunggu Siti yang selalu setia merawatnya. Pagi-pagi, Siti sudah bangun untuk menyiapkan sarapan bagi Rina dan ibunya. Ia harus menyiapkan semuanya dengan cepat karena harus bekerja di sawah milik tetangga untuk mendapatkan penghasilan. Setiap hari, ia bekerja keras, meskipun tubuhnya sudah lelah. Meskipun begitu, senyuman selalu ia tampilkan di wajahnya setiap kali bertemu dengan Rina dan ibunya. Namun, terkadang, saat berada di kesunyian malam, Siti merasa begitu berat. Bagaimana ia bisa menghidupi keluarga kecilnya dengan kondisi rumah yang begitu terbatas? Bagaimana ia bisa memberikan masa depan yang cerah untuk Rina? Semua pertanyaan itu terus menghantuinya. Namun ia tahu satu hal, ia tidak boleh menyerah. "Aku ingin kalian bahagia," gumam Siti kepada dirinya sendiri dalam hati. Itu adalah harapan terbesar dalam hidupnya. Meskipun hidupnya penuh tantangan, ia bertekad untuk memberikan kebahagiaan kepada Rina dan ibunya. Itulah yang membuatnya terus bertahan, meskipun segala rasa lelah dan penderitaan selalu menghampiri. Setelah menyelesaikan segala pekerjaan rumah tangga setiap pagi, Siti bergegas ke sawah untuk bertani. Pekerjaan yang sudah menjadi rutinitas sehari-hari itu semakin hari semakin menguras tenaga. Meski ia tahu bahwa hasilnya tidak pernah banyak, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Siti tidak pernah mengeluh. Meskipun wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja keras di bawah terik matahari. Namun, ia tetap semangat. Rina adalah alasan utamanya untuk terus bertahan. Setiap kali Siti merasa letih dan hampir putus asa, ia teringat pada wajah ceria anaknya yang selalu menyemangatinya setiap pagi. Rina selalu berkata, "Ibu, aku akan belajar yang rajin agar kita bisa hidup lebih baik." Meskipun Rina masih kecil, ia sudah mengerti betapa kerasnya perjuangan yang harus ditempuh oleh ibunya. Siti merasa bangga melihat sikap anaknya yang begitu dewasa untuk usianya. Rina seringkali membantu Siti di rumah, walaupun tak banyak yang bisa ia lakukan. Ia mencuci piring, membantu merapikan rumah, bahkan kadang-kadang mengantar ibunya yang sudah tua dan lumpuh ke kamar mandi. Namun, meskipun Rina berusaha membantu, Siti tetap merasa terbeban. Di satu sisi, ia ingin memberikan kebahagiaan untuk anaknya, tetapi di sisi lain, ia juga merasa takut akan masa depan yang tak pasti. Apa yang akan terjadi jika ia tidak bisa menyediakan segala yang dibutuhkan untuk Rina? Apakah impian Rina untuk menjadi seseorang yang sukses dapat terwujud jika keadaan seperti ini terus berlanjut? Pada suatu malam yang sepi, setelah merawat ibunya dan menidurkan Rina, Siti duduk di pojok rumah yang gelap. Lampu minyak yang terletak di meja hanya menyisakan cahaya temaram, tetapi itu cukup untuk membuatnya merenung. Rumahnya yang rapuh dan usia yang semakin bertambah membuat Siti semakin khawatir. Namun, di tengah keputusasaannya, ia kembali mengingatkan dirinya sendiri, "Aku ingin kalian bahagia." Kata-kata itu selalu ia tanamkan dalam hati. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Meskipun keadaan sulit, Siti tidak menyerah. Setiap pagi,
Ia bangun sebelum fajar dan memulai hari dengan segala tugas rumah tangga. Begitu Rina berangkat sekolah, ia akan langsung menuju sawah. Kadang-kadang, saat pulang dari sawah, tubuh Siti terasa lelah tak tertahankan, tetapi ia tahu ada dua orang yang menunggunya di rumah, yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang darinya. Selain bekerja di sawah, Siti juga mencari pekerjaan sampingan di desa tetangga. Beberapa kali, ia membantu tetangga yang membutuhkan bantuan, baik itu dengan mengantarkan barang atau merawat tanaman. Semua itu dilakukan demi sedikit tambahan uang, yang akan dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau membayar biaya pengobatan ibunya. Meskipun hanya mendapat sedikit uang, Siti merasa itu sudah cukup untuk memberikan makanan yang layak dan sedikit kenyamanan bagi keluarga kecilnya. Namun, meskipun Siti selalu berusaha, hasil yang diperoleh tidak selalu cukup. Ia seringkali harus memilih antara membeli makanan atau membayar tagihan. Ia tahu bahwa setiap hari adalah perjuangan, dan kadang-kadang, ia merasa begitu lelah. Tetapi, jika ada yang bisa membuatnya terus bertahan, itu adalah Rina dan ibunya. Siti seringkali merasa cemas tentang masa depan Rina. Bagaimana jika Rina tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya? Rina selalu menyampaikan bahwa ia ingin menjadi dokter. Kata-kata itu sering terngiang di telinga Siti. Namun terkadang, ia merasa takut bahwa impian besar anaknya itu akan pupus begitu saja karena tidak ada cukup uang untuk membiayai pendidikan. Siti selalu berusaha menyembunyikan kekhawatirannya di depan Rina, karena ia tidak ingin anaknya merasa terbebani. Suatu hari, setelah membantu salah satu tetangga yang sedang sakit, Siti berjumpa dengan seorang pria tua yang melihat betapa kerasnya usaha Siti untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pria itu, yang bernama Pak Darto, sudah cukup lama tinggal di desa tersebut. Ia pernah bekerja sebagai guru di sekolah dasar sebelum pensiun, dan sekarang hidup sendiri setelah istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu. Pak Darto melihat betapa besar pengorbanan Siti, dan ia merasa tergerak untuk membantu. Pak Darto berkata, "Siti, aku tahu kamu bekerja keras untuk keluarga. Aku ingin memberimu sedikit nasihat. Jangan biarkan keadaan menghalangimu untuk bermimpi. Jika kamu terus berusaha, pasti akan ada jalan." Siti tersenyum, meskipun hatinya penuh keraguan. "Terima kasih, Pak Darto. Aku akan terus berusaha." Pak Darto melanjutkan, "Kadang, kita harus melihat jauh ke depan. Jangan hanya terpaku pada kesulitan sekarang. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena dengan kerja keras dan ketekunan, segala sesuatu mungkin bisa tercapai." Kata-kata Pak Darto itu terus terngiang di kepala Siti. Ia merasa seolah ada harapan baru yang menyemangatinya untuk terus berjuang. Mungkin memang benar, jika ia tidak menyerah dan tetap berusaha, sesuatu yang lebih baik bisa saja datang. Namun, di dalam hatinya, Siti masih merasa bahwa impian Rina adalah beban yang harus ia pikul seorang diri. Suatu pagi yang cerah, setelah menyelesaikan pekerjaannya di sawah, Siti mendapatkan kabar baik. Rina berhasil mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas. Siti terkejut. Hampir tidak bisa percaya bahwa anaknya yang masih kecil itu bisa mencapai hal sebesar itu. Rina mendapatkan penghargaan atas prestasi akademiknya yang luar biasa di sekolah dasar. Meskipun hidup mereka tidak mudah, Rina menunjukkan bahwa segala kesulitan bukanlah penghalang untuk meraih impian. Ketika Siti mendengar kabar tersebut, ia merasa seperti beban yang ia pikul selama ini sedikit terangkat. Rina benar-benar telah menunjukkan bahwa meskipun segala keterbatasan, ia bisa berhasil. Dengan beasiswa itu, Siti merasa lebih yakin bahwa masa depan anaknya bisa lebih baik, dan ia bertekad untuk terus mendukung segala langkah yang diambil Rina, apapun yang terjadi. "Aku ingin kalian bahagia," bisik Siti kepada dirinya sendiri, merasa sedikit lega dan bahagia melihat senyum di wajah Rina. Kini, ia tahu bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Rina memiliki peluang besar untuk meraih impian, dan Siti akan selalu mendukungnya, apapun yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, meskipun kesulitan hidup belum sepenuhnya hilang, Siti merasa lebih bersemangat. Ia tahu bahwa meskipun segala sesuatunya tidak mudah, dengan tekad dan kerja keras, mereka akan bisa menghadapinya bersama.
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Siti merasa bahwa masa depan yang cerah mungkin bukan hanya mimpi, tetapi sesuatu yang bisa dicapai dengan usaha yang terus-menerus. Beberapa tahun telah berlalu sejak Rina mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah menengah atas. Hidup di rumah sederhana mereka yang masih rapuh, Siti merasakan betapa besar perubahan yang terjadi dalam hidup mereka berdua. Dengan tekad dan kerja keras, ia terus mengumpulkan kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Setiap kali ia melihat Rina, hatinya penuh kebanggaan, karena meskipun keadaan mereka jauh dari sempurna, Rina tetap bersemangat dan selalu menunjukkan prestasi yang luar biasa di sekolah. Hal ini memberikan Siti harapan bahwa mungkin ada jalan keluar dari segala kesulitan yang mereka alami. Rina, yang semakin dewasa dan pintar, tidak hanya berbakat dalam akademik tetapi juga memiliki sifat yang sangat mandiri. Setiap malam, setelah pulang sekolah, ia akan mengerjakan PR dan belajar hingga larut malam. Bahkan ketika Rina merasa lelah, ia tetap berusaha keras untuk mendapatkan nilai terbaik. Siti selalu merasa bangga melihat betapa kerasnya anaknya berjuang demi mencapai tujuannya, meskipun di sisi lain ia merasa cemas. Apakah aku cukup baik sebagai ibu? Selalu terlintas dalam pikiran Siti. Namun, Siti tak pernah menunjukkan kekhawatirannya kepada Rina. Ia ingin Rina merasa bahwa segala sesuatu mungkin terjadi jika seseorang berusaha dengan sungguh-sungguh. Meskipun penghasilan Siti masih terbatas, ia tidak pernah membiarkan Rina merasa kekurangan. Setiap kali ada sedikit uang, Siti akan mengutamakan kebutuhan sekolah Rina, meskipun ia harus menunda perbaikan rumah yang sudah lama terbengkalai. Siti merasa bahwa pendidikan adalah investasi terbaik yang bisa ia berikan untuk masa depan anaknya. Namun, meskipun Rina sudah mendapatkan beasiswa, Siti merasa bahwa perjuangannya belum berakhir. Keadaan rumah mereka yang semakin rapuh selalu mengusik hatinya. Atap yang bocor, dinding yang mulai keropos, dan lantai yang sudah mulai retak membuat Siti khawatir jika suatu hari nanti rumah itu tidak lagi aman untuk dihuni. Ia mulai berpikir tentang cara-cara untuk mengumpulkan uang untuk memperbaiki rumah. Namun, uang yang ia dapatkan dari hasil bertani di sawah dan pekerjaan tambahan di desa tetangga masih sangat terbatas. Tapi Siti tidak pernah menyerah. Setiap kali ia merasakan kelelahan yang luar biasa, ia mengingat kembali tujuan hidupnya yang paling utama. Aku ingin kalian bahagia. Kata-kata itu selalu memberikan kekuatan baru untuk melangkah, untuk terus berjuang demi kebahagiaan Rina dan ibunya. Suatu pagi, setelah menyelesaikan pekerjaannya di sawah, Siti pulang ke rumah dan mendapati Rina sedang duduk di meja makan, tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Rina baru saja mendapat pengumuman penting dari sekolah. "Ibu, aku terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri." Rina hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ia baru saja mendapatkan kesempatan luar biasa untuk mengikuti sebuah program yang memungkinkan pelajar dari sekolah mereka untuk belajar di luar negeri selama setahun. Siti terkejut mendengar kabar tersebut. Ia merasa bangga sekaligus terharu. Betapa besar prestasi yang telah diraih Rina, meskipun mereka hidup dengan segala keterbatasan. Siti merasa bahwa segala kerja keras yang telah dilalui selama ini mulai membuahkan hasil. "Kamu benar-benar luar biasa, Rina," kata Siti dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku sangat bangga padamu." Namun, meskipun kabar itu begitu menggembirakan, Siti merasa cemas. Program pertukaran pelajar itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Meskipun Rina mendapat kesempatan untuk pergi, untuk bisa melaksanakannya, mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan finansial. Siti berpikir keras tentang bagaimana cara mendapatkan uang untuk mendukung impian Rina. Meskipun beban hidup mereka sudah cukup berat, ia tidak ingin mengecewakan anaknya yang sudah begitu berusaha keras untuk meraih impian-impian besarnya. Dengan tekad yang bulat, Siti mulai mencari cara untuk mengumpulkan uang. Ia bekerja lebih keras lagi di sawah. Meskipun musim tanam kali ini tidak sebaik yang ia harapkan. Tanah yang subur menjadi lebih keras karena cuaca yang tidak menentu, dan hasil panen pun menurun. Namun, Siti tetap berusaha mencari jalan keluar. Ia mendekati beberapa orang kaya di desa, menawarkan bantuan kerja sebagai tukang kebun atau pembantu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Suatu hari, saat sedang bekerja di kebun seorang tetangga,
Siti bertemu dengan seorang pria bernama Pak Budi. Pak Budi adalah seorang pengusaha yang memiliki beberapa perusahaan di kota. Ia adalah orang yang sangat peduli dengan kehidupan orang-orang di sekitarnya dan dikenal sering membantu warga yang membutuhkan. Ketika Siti memberitahukan masalah yang sedang ia hadapi, Pak Budi sangat tergerak oleh kisahnya. Ia tahu betapa besar usaha yang dilakukan Siti untuk menghidupi keluarganya, dan ia sangat menghargai semangat hidup Siti. "Pak Siti, kamu sudah bekerja sangat keras. Saya ingin membantu," kata Pak Budi dengan tulus. "Saya tahu ada beberapa peluang untuk pekerjaan di perusahaan saya. Jika kamu mau, saya bisa memberi pekerjaan untuk anakmu nanti setelah lulus dari sekolah. Ini sebagai bentuk dukungan untuk kamu dan anakmu." Siti tidak bisa berkata-kata mendengar tawaran itu. Selama ini, ia selalu berusaha mandiri dan tidak ingin bergantung pada bantuan orang lain. Tetapi, kali ini ia merasa ada harapan baru. Jika Rina bisa bekerja di perusahaan Pak Budi setelah lulus, itu akan sangat membantu mereka. Itu adalah kesempatan yang tidak bisa disia-siakan. Dengan hati yang penuh harapan, Siti menerima tawaran itu dengan rasa terima kasih yang mendalam. Pak Budi juga menawarkan bantuan keuangan untuk program pertukaran pelajar yang akan diikuti Rina. "Ini adalah investasi untuk masa depan anakmu," katanya dengan senyuman. Siti merasa sangat terharu dan tidak bisa menahan air mata. Bantuan ini akan sangat berarti bagi Rina. Dan Siti merasa bersyukur karena ada orang-orang baik di dunia ini yang masih peduli. Dengan bantuan dari Pak Budi, Siti akhirnya bisa memenuhi biaya untuk program pertukaran pelajar tersebut. Rina merasa sangat bahagia ketika mendengar bahwa ia bisa pergi ke luar negeri untuk belajar. Ia tidak hanya merasa bangga karena bisa mencapai impian besarnya, tetapi juga karena ia tahu bahwa ibunya telah berjuang keras untuk mewujudkan impian itu. "Terima kasih, Ibu. Semua yang aku capai ini berkat usaha dan kerja kerasmu," kata Rina, memeluk ibunya erat. Siti hanya tersenyum, meskipun hatinya penuh dengan rasa haru. "Ini semua untukmu, Nak. Aku ingin kamu bahagia, dan aku ingin kamu mencapai semua impianmu." Meskipun rumah mereka masih sederhana dan banyak hal yang belum sempurna, Siti merasa bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada materi atau kemewahan. Kebahagiaan sejati terletak pada melihat anaknya mencapai impian dan meraih masa depan yang lebih baik. Dengan senyuman di wajah, Siti tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi ia yakin bahwa masa depan yang cerah sedang menunggu mereka. "Aku ingin kalian bahagia," kata Siti dalam hati, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai. Tahun demi tahun berlalu, dan masa depan yang dulu tampak jauh dan tak terjangkau kini mulai terasa semakin dekat. Rina, yang dulu hanya seorang anak kecil yang ingin menjadi dokter, kini telah menjadi remaja yang mendekati impian besarnya. Ia telah menyelesaikan pendidikan menengah atasnya dengan gemilang, mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke universitas, dan bahkan diberi kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri yang telah lama ia impikan. Semua itu, bagi Siti, bukan hanya kebanggaan, melainkan sebuah bukti bahwa segala perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Sejak Rina berangkat ke luar negeri, Siti merasa ada kekosongan di rumah mereka. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah langkah besar yang harus diambil Rina untuk mengejar cita-citanya, hati Siti tetap merasa berat. Rumah yang dulu ramai dengan tawa dan keceriaan Rina kini terasa sunyi. Namun, di balik kesedihan itu, Siti merasa bangga karena anaknya sudah mulai menapaki jalan menuju impian. Rina adalah harapan Siti. Harapan yang memberikan semangat untuk terus bertahan meskipun kehidupan mereka tidak selalu mudah. Hari-hari Siti pun kini semakin sepi. Marni, ibu Siti yang sudah semakin tua dan lumpuh, membutuhkan lebih banyak perhatian. Tetapi, meskipun hidupnya lebih tenang, Siti tetap merasa bahwa ada yang belum lengkap. Ada rasa syukur dalam hatinya karena Rina sudah berhasil mencapai banyak hal, tetapi juga ada kekhawatiran. Meskipun Rina sudah jauh dari rumah, Siti ingin memastikan bahwa masa depan anaknya tetap cerah. Ia ingin tahu bahwa segala pengorbanannya, darah, keringat, dan air mata, telah membuahkan hasil yang bisa membanggakan keluarganya. Namun, meskipun ia merasa bangga, Siti juga merasa sedikit cemas.
Rina yang kini berada di luar negeri untuk pertama kalinya harus beradaptasi dengan banyak hal baru, budaya, lingkungan, dan tentunya, tantangan hidup yang lebih besar. Siti ingin Rina tetap kuat, tetap berjuang untuk meraih cita-citanya meskipun di luar sana banyak godaan dan kesulitan. Untuk itu, ia sering menghubungi Rina, memberikan semangat dan mendengarkan cerita-cerita barunya, meskipun kadang Rina hanya bisa bercerita dengan suara yang sedikit gemetar. Siti tahu, anaknya butuh waktu untuk menyesuaikan diri, dan ia akan selalu ada untuk memberikan dukungan. "Jangan lupa, Nak, Ibu selalu ada untukmu," kata Siti melalui telepon, dengan suara lembut dan penuh kasih sayang. Rina menjawab dengan suara tegar, tetapi bisa Siti dengar ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. "Iya, Bu. Terima kasih sudah selalu mendukung aku," jawab Rina. Meskipun dari ujung telepon Siti bisa mendengar bahwa anaknya merasa kesepian di negeri orang. Namun, Siti tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus mereka jalani. Rina tidak bisa selamanya bergantung padanya. Ia harus belajar mandiri, menghadapi segala tantangan, dan mengasah kemampuan untuk bertahan hidup di dunia yang lebih luas. Siti hanya bisa berharap, semoga anaknya tetap menjaga nilai-nilai yang telah ia tanamkan sejak kecil, kerja keras, kejujuran, dan ketekunan. Dalam waktu yang bersamaan, Siti kembali fokus pada hidupnya sendiri. Ia tak bisa terus bergantung pada kehadiran Rina untuk merasa bahagia. Sebagai seorang ibu yang telah banyak berkorban, kini saatnya untuk merawat dirinya sendiri. Marni, meskipun tetap membutuhkan perawatan, sudah semakin berangsur-angsur membaik. Ia bisa sedikit bergerak, berbicara lebih lancar, dan bahkan mulai bercanda dengan Siti. Setiap pagi, Siti menghabiskan waktu untuk merawat ibunya dengan penuh kasih. Walaupun Siti merasa sudah terlalu lelah untuk memikirkan dirinya sendiri, ia merasa bahwa inilah waktunya untuk menjaga ibunya yang telah memberikan banyak cinta dan dukungan dalam hidupnya. Beberapa bulan setelah Rina berangkat ke luar negeri, Siti mendapat kabar bahwa rumah mereka harus segera diperbaiki karena beberapa bagian sudah mulai rusak parah akibat cuaca ekstrim. Atap yang bocor semakin parah, dan dinding yang retak mulai mengancam keselamatan. Siti tahu, perbaikan ini tidak akan mudah. Ia merasa bingung, karena meskipun ia bekerja keras, keuangan mereka masih terbatas. Meskipun demikian, ia tidak mau menyerah begitu saja. Jika ada sesuatu yang ia pelajari selama bertahun-tahun ini, itu adalah pentingnya tidak menyerah meskipun segala sesuatu tampak sulit. Beruntung, Pak Budi, yang beberapa tahun lalu menawarkan pekerjaan untuk Rina, kembali datang memberi bantuan. Pak Budi telah mengetahui kondisi rumah mereka yang semakin memburuk dan memutuskan untuk membantu. Ia memberikan sebagian dana untuk memperbaiki rumah Siti, sebagai bentuk terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Siti merasa sangat terharu dan berterima kasih. Meskipun ia tidak mengharapkan bantuan dari siapapun, tetapi bantuan ini datang dari orang yang benar-benar peduli. Dengan bantuan dari Pak Budi, Siti bisa memperbaiki rumah mereka, membuatnya lebih aman dan nyaman untuk tinggal. Selama proses perbaikan rumah, Siti mulai merasa bahwa segala usaha yang ia lakukan selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Meskipun ia hanya seorang ibu rumah tangga yang bekerja keras di sawah dan menjaga keluarganya, ia merasa bahwa kehidupan mereka mulai berubah ke arah yang lebih baik. Rumah yang dulu rapuh kini mulai kembali kokoh. Walaupun sederhana, rumah itu kini terasa lebih nyaman, lebih aman, dan lebih penuh dengan cinta. Ketika rumah selesai diperbaiki, Siti merasa sangat bersyukur. Ia menatap rumah mereka yang baru, berpikir tentang segala pengorbanan yang telah ia buat. Ketika ia merasa lelah, ia selalu ingat bahwa setiap langkahnya adalah untuk kebahagiaan anak dan ibunya. "Aku ingin kalian bahagia," pikir Siti, meresapi setiap momen yang telah mereka lewati. Tak lama setelah itu, Rina pulang dari luar negeri setelah setahun menjalani program pertukaran pelajar. Ia kembali dengan pengetahuan baru, pengalaman yang berharga, dan tentu saja dengan semangat yang lebih besar untuk mengejar cita-citanya. Ia membawa banyak cerita dari negeri yang jauh, bercerita tentang budaya baru, teman-teman yang ia temui, dan pelajaran hidup yang ia peroleh. Setibanya di rumah, Rina langsung memeluk ibunya. "Ibu, aku sudah belajar banyak. Aku ingin terus maju,
Dan aku ingin membantu kita keluar dari kesulitan ini, katanya dengan mata berbinar. Siti memeluk Rina erat-erat, merasa bahwa segala usaha yang mereka lakukan selama ini akhirnya membuahkan hasil yang sangat berharga. Rina tidak hanya membawa pengalaman baru, tetapi juga membawa semangat untuk mewujudkan impian mereka. Dengan senyum di wajahnya, Siti merasa bahwa segala perjuangannya selama ini telah berhasil. Rina kini telah menjadi pribadi yang mandiri dan penuh harapan. Rumah mereka yang dulu lapuk kini berdiri kokoh. Semua itu berkat perjuangan tanpa henti, cinta tanpa batas, dan tekad yang kuat untuk memberikan kebahagiaan bagi keluarga. Rina, kamu adalah kebanggaanku. Aku ingin kamu bahagia, dan aku akan selalu ada untukmu, kata Siti dengan suara penuh cinta. Aku juga ingin kalian bahagia, Ibu. Semua ini untuk kita semua, jawab Rina, sambil tersenyum lebar. Dengan kebahagiaan di wajah mereka, Siti tahu bahwa meskipun hidup ini penuh tantangan, mereka akan selalu bersama dan saling mendukung. Impian Rina, impian Siti, dan impian Marni, ibu yang kini sudah lebih sehat, semuanya mulai terwujud. Kebahagiaan mereka bukanlah tentang kekayaan atau kemewahan, melainkan tentang keberhasilan untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik untuk orang yang mereka cintai. Aku ingin kalian bahagia, Siti berbisik dalam hati, dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.